wabarakatuh. Halo Sobat Fisika. Hari ini kita kembali melakukan diskusi sharing tentang fisika. Pada kesempatan ini kita akan bahas satu materi yang sangat menarik. Masih di kelas 11 IPA dengan saya tentunya Mr. Kenzo. Materi yang kita bahas pada hari ini adalah karakteristik gelombang. Nah, karakteristik gelombang itu berarti kita akan bahas apa saja sifat-sifat ya dari gelombang itu sendiri. Itulah yang kita bahas pada materi kita pada hari ini. Nah, kemudian untuk yang pertama, saya sebelum membahas tentang sifat-sifat gelombang itu sendiri, terlebih dahulu kita lihat dulu istilah-istilah gelombang. Nah, yang pertama saya mau katakan dulu bahwa gelombang adalah getaran yang merambat. Nah, kemudian nantinya dalam kehidupan sehari-hari kita banyak sekali kehidupan kita yang bersentuhan atau kita manfaatkan gelombang ini. Nah, kemudian sebagai contoh kita bisa ambil di sini yaitu dua jenis gelombang. Yang pertama adalah gelombang transversal. Di mana gelombang transversal ini adalah gelombang di mana arah rambat yang saya singkat dengan AR tegak lurus. Ini kita baca tegak lurus, berarti sudutnya adalah 90 terhadap arah getarnya. Apa contohnya? Yaitu gelombang pada tali. Jadi kalau sebuah tali kita awalnya misalnya kita lentangkan di atas lantai. Nah, kemudian ya kita berikan usikan di ujungnya. Jadi nantinya usikan itu atau getaran itu merambat, terbentuk gelombang seperti ini yang cirinya di sana ada puncak dan ada lembah. Nah, tadi gelombang ini merambat ke kanan dengan kecepatan V. Jadi arah rambatnya adalah horizontal ya. Sedangkan getarannya adalah dari atas ke bawah. Jadi antara arah getar ini dengan arah rambatnya berarti sudutnya atau membentuk siku-siku atau tegak lurus. Itulah yang disebut dengan gelombang transversal. Nah, kemudian contoh yang kedua bisa kita lihat juga pada gelombang longitudinal. Berarti gelombang di mana arah rambatnya sejajar ya. Ini adalah simbol sejajar dengan arah getarnya. Contohnya bisa kita lihat pada getaran pegas atau per. Nah, misalkan kita punya pegas ya. Kemudian pegas ini misalnya kita tarik ya salah satu ujungnya, kemudian kita lepaskan. Maka misalkan dia merambat ke sebelah kanan, ini arah rambatnya berarti horizontal, sedangkan nanti arah getarnya adalah horizontal juga ke kiri dan ke kanan. Berarti antara arah getar ini dengan arah rambatnya itu sejajar. Itu yang disebut dengan gelombang longitudinal. Nah, kemudian selanjutnya contoh ini kita nanti akan jelaskan apa saja istilah-istilah yang ada pada gelombang itu sendiri. Nah, tentunya kita ingat kembali ketika dulu waktu di kelas 8 kita sudah dikenalkan sebenarnya gelombang ini. Nah, ini kita akan dalami kembali di kelas 11. Ada yang pertama istilah periode. Periode itu simbolnya adalah T besar. Apa itu periode? Periode itu adalah waktu untuk menempuh satu buah gelombang. Nah, jadi tadi simbolnya adalah T, di mana nantinya untuk menentukan periode ini kita cari dengan formula, yaitu waktu bergetarnya berapa lama, T kecil, kemudian dibagi dengan jumlah gelombang yang terjadi. Nah, ini untuk menentukan yaitu besarnya nilai dari periode. Oke,
Kemudian tentunya dari satuannya ini, karena ini adalah waktu, maka nanti satuannya adalah second atau detik, ya. Nah, kemudian selanjutnya ada istilah frekuensi yang kita simbolkan dengan F. Nah, ini maksudnya adalah jumlah gelombang yang terjadi setiap detik, ya. Jadi jumlah gelombang yang terjadi setiap detik itulah namanya frekuensi. Nah, kalau frekuensi maka nanti boleh kita tentukan dengan formula, yaitu N kemudian dibagi dengan T. N tadi adalah jumlah gelombang yang dibentuk setiap waktu atau setiap detik, itulah yang disebut dengan frekuensi. Nah, kalau kita lihat dari formulanya, ini kan kebalikan dari rumus daripada periode. Berarti nantinya satuannya tentunya adalah satu, kebalikan daripada satuan periode, 1/second, ataupun kita kenal ini dengan hertz, ya. Oke, ya. Nah, kemudian nantinya di sini juga bisa kita katakan nantinya bahwa hubungan antara periode dengan frekuensi itu berbanding terbalik. Artinya nanti ketika diketahui periodenya, otomatis bisa kita cari frekuensinya dengan cara membalikkannya. Nah, kemudian yang berikutnya ada istilah panjang gelombang, simbolnya adalah lambda. Apa itu panjang gelombang? Berarti jarak satu buah gelombang. Nah, kemudian kita lihat dulu, ya, bagaimana maksudnya satu gelombang. Nah, ini kalau misalnya satu gelombang pada gelombang transversal, berarti terdiri dari satu puncak ditambah dengan satu lembah. Kalau kita lihat pada gambar, berarti ini puncaknya satu ditambah lembahnya satu. Berarti jarak ini kemari itulah yang disebut dengan panjang gelombang, ya. Nah, kemudian selanjutnya kalau pada gelombang longitudinal, satu gelombang itu terdiri dari satu rapatan ditambah dengan satu renggangan. Kita lihat pada gambar, berarti ini satu rapatan ditambah dengan satu renggangan, berarti itu namanya satu gelombang. Oke. Nah, kemudian yang terakhir kita lihat istilah kecepatan rambat. Simbolnya adalah V, pengertiannya, maknanya adalah jarak yang ditempuh setiap detik. Nah, di mana nantinya ini kita simbolkan dengan V, ya. Kemudian nantinya sama dengan yaitu frekuensi, kemudian kita kali dengan panjang gelombang. Nah, ini yang disebut dengan kecepatan rambat gelombang, di mana nanti satuannya adalah meter per second, ya. Oke, sobat fisika, itu barangkali pembahasan kita pada hari ini. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana soal-soal tentang gelombang. Oke, sobat fisika, kita akan lihat soal latihan dari istilah gelombang yang sudah kita diskusikan tadi. Nah, yang pertama di sini ada sebuah gelombang transversal, ya. Nah, di mana diketahui jarak dua puncak yang berdekatan. Jadi ini adalah puncak yang berdekatan dengan ini, ya. Jaraknya 40 cm, frekuensinya 10 Hz, kemudian ditanya, ya, berapa kecepatan rambatnya. Nah, tadi sudah kita bahas tadi bahwa kecepatan itu adalah frekuensi dikali dengan panjang gelombang. Nah, berarti kita sekarang tinggal mencari berapa nilai panjang gelombangnya. Kalau kita lihat kembali tadi pengertian panjang gelombang adalah jarak satu gelombang. Nah, coba kita perhatikan dulu pada gambarnya ini. Kalau puncak ini dengan puncak ini berapa gelombang? Nah, kalau ini kan pasti, ya, setengah gelombang. Berarti tadi ini setengah gelombang juga, kalau dibagi dua itu setengah, ya. Berarti sini juga setengah, berarti setengah tambah setengah. Berarti dia seperempat tambah seperempat, berarti setengah. Jadi antara dua puncak yang berdekatan itu sebenarnya juga merupakan satu gelombang, ya. Sehingga nantinya yang 4 cm ini itu adalah panjang gelombangnya, ya. Oke, berarti sudah kita dapatkan nilai dua-duanya. Kita tinggal kalikan saja
bahwa kecepatan itu sama dengan 10 kemudian dikali dengan 40 cm, kita ubah dulu ke meter, berarti ini 0,4 dibagi 100 ya, berarti sama dengan 4 yaitu meter per second ya. Oke. Nah kemudian itu soal yang pertama. Nah silakan nanti kalian latihan ya untuk memantapkan pemahamannya dengan tipe soal yang sama. Di sini ada sebuah gelombang transversal. Nah kemudian jarak antara puncak ya dengan lembah berdekatan sama dengan 6 meter. Kemudian dalam 30 detik terbentuk 10 gelombang. Maka ditanya berapa kecepatan rampatnya. Oke, silakan dicoba nantinya. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 2. Ini saya ambil adalah gelombang longitudinal, yaitu yang identik dengan rapatan dan renggangan. Nah, di soal ini diketahui bahwa jarak pusat dari sebuah rapatan yang paling kiri dengan pusat rapatan yang paling ujung itu sama dengan 60 cm. Nah, kemudian ada dua pertanyaannya sobat. Yang pertama, ketika waktu tempuh atau waktu yang merambat dari A ke B sama dengan 2 second, maka ditanya berapa frekuensinya. Nah, kita tentunya ingat tadi bahwa yang namanya frekuensi itu formulanya adalah jumlah gelombang yang terbentuk dibagi dengan waktu rambatnya atau T kecil ya. Nah di sini T-nya sudah ada dari A ke B. Nah sekarang kita tinggal cari dulu berapa gelombang sih yang terbentuk dari A ke B ya. Nah coba kita hitung. Berarti kalau ini 1 ya, jadi 1 renggangan, 1 rapatan, 1. Kemudian ini berarti 2 ya. Kemudian ini ada 1 renggangan, ini seperempat ditambah dengan seperempat, berarti dia setengah ditambah setengah ya, berarti 1. Berarti jadinya ini digabung dengan ujung-ujungnya 1 juga. Berarti kalau gitu ini terdiri dari 3 gelombang berarti ya. Berarti kita tuliskan di sini bahwa jarak dari A ke B ini berarti terbentuk yaitu N-nya sebanyak 3 gelombang ya. Oke, kemudian kita tinggal masukin saja. Berarti untuk nilai frekuensinya sama dengan 3 kemudian dibagi dengan 2, berarti sama dengan 1,5 Hz lah frekuensinya. Nah kemudian yang B yaitu kecepatan rampatnya. Nah tadi ya, kalau kecepatan rampat sudah kita bahas tadi bahwa kecepatan rampat ini adalah frekuensi ya dikali dengan panjang gelombang. Nah tadi frekuensi sudah kita dapatkan, tinggal mencari panjang gelombangnya. Nah coba kita lihat dulu sobat, bahwa pada gambar tadi ini sebanyak 3 gelombang, jaraknya itu 60 cm. Maka kalau kita ingin mencari panjang gelombangnya, maka caranya yaitu jarak AB ya, jarak AB yang diketahui kita bagi aja dengan jumlah gelombang yang terbentuk ya. Nanti untuk menentukan panjang gelombangnya, seandainya jarak 2 titik pada gelombang itu diketahui ya. Nah berarti di sini panjang gelombangnya sama dengan 60 cm kemudian dibagi dengan 3, berarti sama dengan 20 cm ya. Nah kemudian kita tinggal menentukan kecepatannya. F-nya tadi adalah 1,5, kemudian dikali, ini kita ubah ya ke meter, berarti 0,2 ya. Nah kemudian 1,5 dikali dengan 0,2 berarti sama dengan yaitu 0,3 berarti ya. Berarti ini 0,3 satuannya adalah meter per second ya. Nah kemudian itu soal yang kedua ya. Nanti silakan kalian latihan untuk ya soal tentang gelombang longitudinal ini. Di sini ada sebuah gelombang longitudinal, pusat renggangan
yang berdekatan itu jaraknya adalah 6 cm, frekuensinya adalah 2 Hz, ditanya berapa kecepatannya. Oke sobat fisika, itu dulu pembahasan kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa berlatih terus dan tentunya diulang. Saya dengan Mr. Kenju. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.